Halo semuanya, nama saya Nasi Walesya Zara dengan NPM 7024210176. Di sini saya akan mempresentasikan materi PPT yang saya buat itu, materi public speaking dengan tema berani bicara bersuara nyata. Tema ini saya pilih karena saya sangat percaya kemampuan berbicara depan umum itu bukan cuma soal teknik, melainkan soal keberanian dan kepercayaan diri. Next slide-nya. Apa itu public speaking? Jadi apa sih public speaking itu? Public speaking adalah seni berbicara di depan umum, di mana kita menyampaikan pesan secara jelas, meyakinkan dan struktur. Tujuannya juga bisa macam-macam, yaitu menginformasikan, menghibur, mempengaruhi, dan menginspirasi. Dan gak harus di panggung besar, ya, bisa juga di presentasi kelas atau rapat organisasi yang kalian juga ada, misalnya ada rekap harian, itu kan kadang-kadang menggunakan PPT, dan kalian juga presentasi di depan teman-teman kalian, itu juga bisa termasuk public speaking. Bahkan forum kecil pun itu juga termasuk public speaking. Slide selanjutnya, kenapa harus bisa public speaking? Kenapa sih public speaking itu penting? Pertama, tentu aja karena kita bisa ningkatin rasa percaya diri. Kita jadi nggak takut lagi nih buat speak up ke depan banyak orang, karena kita sebelumnya udah belajar public speaking. Kedua, ini juga bisa jadi nilai plus dalam dunia kerja. Kita jadi lebih gampang buat ketemu rekan kerja kita, dan lebih gak gugup di saat misalnya interview atau menjelaskan suatu proyek yang sudah selesai kita kerjakan. Dan komunikasi kita juga dapat lebih profesional. Ketiga, kita bisa menginspirasi dan mempengaruhi orang lain lewat kata-kata yang kita sampaikan. Dan terakhir, ini skill yang dibutuhkan di banyak aspek kehidupan, baik formal maupun informal. Poin keempatnya yaitu unsur penting public speaking. Nah, supaya public speaking kita berhasil, ada beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan. Pertama, konten atau isi materi yang kita sampaikan harus relevan dan sesuai sama audiens kita. Kedua, gaya bicara seperti intonasi, jeda, dan ekspresi wajah yang bisa bantu audiens lebih terhubung. Ketiga, bahasa tubuh, misalnya kontak mata, gerakan tangan, dan postur tubuh ini penting banget biar kita lebih kelihatan percaya diri. Dan terakhir, penguasaan panggung. Biasanya audiens tuh lebih suka kalian tuh lebih sering jalan-jalan atau jalan-jalan di sekitar panggung, jadi setidaknya tuh kalian berasa menguasai panggung tersebut dan gak kaku saat berbicara. Next slide-nya, tips sukses public speaking. Beberapa tips biar tampilan kita makin oke saat public speaking. Pertama, pahami dulu siapa audiens kita, biar pesannya tuh lebih gampang nyampe ke audiens kita, lebih gampang nyampe dengan baik di audiens kita. Kedua, latihan, karena tanpa latihan terkadang tuh kita gampang gugupnya. Bahkan kadang di saat kita sudah latihan pun kita juga bisa merasakan gugup, tapi sini kalau kita latihan kita lebih mempunyai persiapan untuk presentasi di depan audiens. Ketiga, pakai bahasa yang sesederhana mungkin, jangan terlalu bertele-tele agar pesan yang disampaikan lebih gampang nyampe ke audiens. Keempat, atur nafas untuk mengurangi gugup, tarik nafas dalam-dalam dan buang pelan-pelan. Dan terakhir, mulai dengan pembukaan dan menarik, bisa berupa pertanyaan, cerita singkat, atau fakta unik. Dan kita sudah berada di akhir
presentasi saya. Yaitu sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu kutipan yang menurut saya sangat relevan untuk presentasi saya pada saat ini. Yaitu, kamu tidak harus sempurna untuk didengar, kamu hanya perlu berani untuk mulai berbicara. Jadi jangan tunggu sampai kamu jago banget nih baru ngomong. Justru dengan mulai berbicara, kita bisa belajar berkembang. Dan terima kasih banyak sudah mendengarkan, semoga bermanfaat.